Iya, baik pemirsa, balik lagi di Spesial Talk Show dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung sudah saya buka di nomor telepon 082176304692. Kita masih membahas dai perbatasan sebagai benteng syariat Islam di perbatasan Aceh. Pak Kadis, tadi saya greget sekali bagaimana kehidupan para dai kita di desa-desa terpencil yang tadi juga sempat dikatakan bahkan ke sana aja harus naik rakit 3 kali. Kemudian apalagi kalau sudah hujan mereka tidak bisa balik lagi ke kota. Seperti apa sih Pak bayangannya? Saya sepertinya speechless nih. Iya, memang kalau kita lihat seharusnya memang begitu penempatan mereka ada di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang agak sulit dijangkau oleh dai-dai biasa misalnya. Lalu mereka memang ditempatkan di situ dengan diberikan fasilitas yang kita anggap dalam tanda petik mungkin memadai lah untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi lokasi-lokasi itu memang saya sudah datang yang paling ujung-ujung semua saya datang. Di mana itu Pak? Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan mereka di desa paling ujung di penempatan dai itu. Saya ke Aceh Tenggara ke Lauser. Di Lauser itu ada satu kampung lagi yang 2 jam atau 1 jam setengah lagi. Kita baru sampai ke sana naik motor. Cuman ketika itu saya sampai di situ, saya mengumpulkan dai di Lauser, semua naik ke Lauser, di desa paling ujung itu. Saya tidak bisa sampai ke sana. Dan itu memang agak berat medannya, sehingga dai kita di situ katanya ini motornya Pak diganti, jangan lagi Karisma ini, maunya motornya yang garuk yang tanah trail, itu, iya. yang garuk tanah, yang trail itu, betul, supaya lebih mudah untuk ke sana. Dan sinyal juga nggak ada. Wow. Sinyal nggak ada. Jadi selama ini kita minta, selama saya di Dinas Syariat ini saya melakukan beberapa kebijakan, termasuk memberikan laporan melalui WhatsApp grup tiap hari, apa kegiatan dia tiap hari. Dan itu ketika dilaporkan mereka ada kendala di daerah-daerah terpencil itu nggak ada sinyalnya. Jadi mereka tidak bisa mengirim, sehingga kita mengatakan, Ustadz kalau balik seminggu sekali, nanti Ustadz mengirimkan 5 hari atau 6 hari kegiatan itu dikirim sekali saja. Langsung 1 hari itu semua. Karena tidak mungkin dikirim dari sana. Per hari tidak bisa. Apa yang menyebabkan mereka mau sehingga ditempatkan di perbatasan? Padahal mereka tahu bahwasanya untuk sinyal saja tidak ada, listrik mungkin ataupun aksesnya. Ya, yang paling utama kan pengabdian. Betul. Pengabdian. Mereka juga ustadz-ustadz itu tengku-tengku yang memang dididik untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan kita memang berharap mereka ini bisa maksimal melayani masyarakat. Memang sejauh ini saya melihat masih ada beberapa di antara dai kita itu yang belum maksimal bekerja, dan itulah yang sekarang sedang kita lakukan pembinaan. Saya turun sendiri ke lapangan untuk melihat langsung, bahkan semua desa yang ada dai-nya kita datangi. Jadi betul-betul kita lakukan monitoring yang agak menyeluruh, dan saya sudah peringatkan kepada mereka semua, ini pekerjaan serius, pekerjaan mulia untuk rakyat. Nah, kalau memang kita serius, insya-Allah akan dapat memperoleh hasil yang baik bagi rakyat. Tapi kalau ini kita tidak serius, maka seperti disampaikan Pak Muhib, kita juga akan melakukan punishment untuk mereka. Bisa saja rolling antar kabupaten. Nanti bisa juga kita tidak melanjutkan kontraknya. Kalau memang tidak bisa kita bina dengan secara baik, nggak bisa kita bina, ya terpaksa. Sejauh ini masih ada dai yang tidak aktif, Pak? Ya, selama saya masuk ini saya melakukan beberapa kebijakan, termasuk ini sedang di-set pelaporan online melalui web, sedang kita uji coba, insya Allah 2019 kita mulai dengan itu, tidak lagi dengan WhatsApp. Itu memang setelah saya panggil semua 200 dai ke Dinas Syariat dan saya sumpah kembali di Musalla As-Salam Dinas Syariat, itu sudah ada 2 orang yang kemudian mundur dengan sendirinya. Alasannya nggak sanggup atau bagaimana, Pak? Alasannya nggak sanggup? Alasannya ya karena kan kita melakukan pengawasan terus terhadap mereka, aja tidak ada laporannya tiap hari, tidak ada kegiatannya. Mungkin muncul rasa kesadaran dari hatinya, dari dirinya, sehingga dia meletakkan jabatan itu dan mengembalikan fasilitasnya pada kita. Ada 2 orang, ada dari Aceh Selatan 1 orang, ada dai kita di Aceh Tenggara 1 orang. Jadi ada 2 orang yang sudah mundur, yang itu dengan kesadaran sendiri. Nah, mudah-mudahan kita akan mengganti untuk 2019 ini dengan dai yang lebih siap
untuk mengabdi di daerah yang tidak ada sinyal, daerah yang apabila masuk ke situ tidak bisa keluar, daerah yang ya masyarakatnya juga dalam tanda kutip masih agak apalah primitif, bahkan dai-dai kita itu di daerah-daerah terpencil itu ada yang kena racun. Ada yang hari ini masih berobat dengan racun. Ada yang 2 minggu lalu baru terkena racun. Jadi memang agak berat perjuangan dai ini, dan terenyuh kita dengan yang mereka-mereka yang ikhlas, yang betul-betul mengabdi ini. Karena banyak sekali yang tantangan mereka di lapangan. Tempat tinggal nggak ada. Yang kemarin baru dai kita di Singkil itu, di daerah perbatasan itu rumahnya dibuat gubuk kecil di masjid, lalu tumbang pohon karet tertimpa rumahnya. Ya Allah, memang agak sedih. Baru kemarin saya komunikasi dengan beliau, sabar Ustaz, diperbaiki semampunya dulu. Kita akan terus berusaha, dai-dai yang memang mengabdi ini akan kita cobalah untuk pemerintah Aceh agak lebih bisa memberikan pelayanan lebih baik, misalnya menyediakan rumah untuk mereka. Kita tahan dulu Pak, kita ke telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terputus? Oke, terputus. Silakan mencoba kembali di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Muhibud Tibri, seberat itukah dai yang ditempatkan di perbatasan nih Pak? Nah, ini sebenarnya seberapa pentingnya sih Pak dibentuk dai di perbatasan Aceh, Pak? Ya, baik. Maaf, seperti kita ketahui bahwasanya Aceh ini kan syariat Islam nih, Pak. Agamanya masih sangat kuat, tetapi bagaimana mungkin di negeri syariat Islam ini ditempatkannya ada dai di perbatasan Aceh? Silakan, Pak. Kita tahan dulu, Pak. Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Anda sudah on air. Halo, Bapak Fauzi. Iya. Iya, Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Fauzi di Lambaru ya Pak ya? Betul. Iya, Bapak Fauzi punya pertanyaan untuk narasumber kita pada malam hari ini Pak? Boleh pertanyaan juga, mungkin ya juga pertanyaan begini. Saya sebenarnya secara umum masyarakat Aceh sangat setuju ya dengan penegakan syariat Islam di Aceh. Iya. Cuman persoalannya Pak, kita tidak menyalahkan bapak-bapak dari syariat Islam. Sudah sekian tahun wacana sudah dilaksanakan. Jangankan kita bilang melangkah lebih jauh. Dari sisi pakaian saja saat ini tidak mencerminkan adanya syariat Islam, Pak. Oke. Dengan sangat-sangat menyesal saya mengatakan, kalau tamu yang dari luar Aceh datang ke Aceh dengan berita di daerahnya di Aceh syariat Islam, baik pria, lebih-lebih lagi kaum ibu, sisi pakaiannya itu kalau dari Islam sebenarnya sudah dikatakan telanjang itu. Jadi yang ingin saya apakan dengan Bapak, bagaimana caranya ini supaya ini sajalah dulu kita benar ini. Iya. Jangan memalukan lagi lah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Fauzi. Ya, ini mungkin masukan juga ya Pak Kadis ya. Ngapain jauh-jauh, sedangkan kita melihat di kota sendiri, di kota Banda Aceh saja, tingkat pakaian saja ini tidak mencerminkan. Bagaimana nih Pak Muhibud, kita stop dulu sebentar Pak ya. Silakan Pak Kadis. Oke. Baik, tentu masukan dari masyarakat yang kita lihat sehari-hari ini memang kita tidak bisa bantah ini. Ini adalah fakta lapangan yang disampaikan oleh Pak Fauzi, adalah fakta lapangan yang sehari-hari kita lihat di depan mata kita. Dinas Syariat Islam sudah mengeluarkan panduan-panduan bahkan untuk cara berpakaian yang baik, cara berpakaian yang sesuai dengan syariat, cara berperilaku dan seterusnya. Memang yang kita dapati di lapangan tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan 100%, tidak seperti itu. Oleh karena itu dalam hal ini memang kalau kita berharap dari penerapan dari pemerintah saja memang agak sulit.
munculnya ini tentu lebih baik kita masyarakat mengantisipasinya dari keluarga, dari diri sendiri. Pengaruh-pengaruh luar ini masuk, televisi masuk, internet masuk. Memang ini menjadi tantangan berat bagi kita. Apalagi model, ikut model, tren dan lain sebagainya. Ini memang agak berat dan saya juga tidak bisa menjawab konkret ini karena memang kita lihat memang sehari-hari seperti itu. Yeah. Paling tidak kita akan menjaga keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, di keluarga kita masing-masing. Itu saja kita mulai dari situ. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang bisa diambil oleh kita sekalian untuk memperbaiki keadaan ini. Betul sekali. Dan Pak Fauzi, mungkin Bapak juga bisa mengajak teman-teman ataupun satu kampungnya ya untuk memberi himbauan di toko-toko pakaian yang ada di Lambaru. Mungkin itu juga menjadi salah satu cara ya Pak ya, agar tidak menjual pakaian yang terbuka yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya Pak ya. Ada lagi penelpon, silakan di 082176304692. Bapak Muhibut Tibri, kita lanjut lagi nih Pak, mohon maaf tadi sempat terputus, silahkan Bapak. Ya, baik, ini kan yang kita tempatkan itu adalah dai di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Kalau perbatasan itu yaitu secara geografis atau demografis, yaitu wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara tentunya, kan. Jadi bukan perbatasan dengan negara yang lain, tapi memang berbatasan dengan provinsi tetangga kita. Kemudian kalau daerah terpencil yaitu pedalaman yang jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada akses ke sana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi lah. Jadi memang daerah-daerah terpencil tersebut daerah-daerah yang serba keterbatasan lah di sana. Jadi karena keterbatasan tersebut sehingga wilayah perbatasan dan terpencil itu menjadi daerah yang rentan. Rentan pemurtadan ya kan, kemudian rentan dengan kejahatan-kejahatan, juga rentan dengan kebodohan, pendidikan dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang perlu diperhatikan secara khusus. Nah, jadi berkaitan dengan itu, Dinas Islam itu coba mengambil satu porsi saja untuk membina masyarakat di perbatasan terpencil tersebut, yaitu pembinaan keagamaan. Jadi itu yang pokok yang menjadi tugas dai perbatasan dan terpencil itu sendiri. Tapi kita juga sebenarnya berharap semua instansi yang lain, kita berharap juga mengambil bahagian di sana. Ya, mungkin ada dinas yang lain, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan juga mungkin bisa agar memprioritaskan pembinaan di daerah perbatasan dan terpencil tersebut. Karena kalau hanya dinas yang Islam misalnya yang terjun ke dalam masyarakat, tapi tidak didukung oleh dinas-dinas yang lain atau instansi yang lain, ini tentu sebuah usaha yang sangat berat tentunya. Jadi karena kita memang tupoksinya pembinaan keagamaan, pembinaan dakwah, maka kita cobalah mengambil tugas tersebut di samping tugas yang lain itu sebagai fasilitasi. Jadi perlu kami sampaikan juga, ada beberapa orang dai yang kemudian menjadi agen untuk pembinaan ekonomi masyarakat. Jadi mereka berhubungan dengan dinas koperasi, dengan Baitul Mal, dengan lembaga-lembaga pendidikan, sehingga ada hal-hal yang perlu dibantu, mereka langsung berhubungan langsung dengan instansi tersebut. Salah satu contoh itu ada dai yang di perbatasan. Di sana ada muslim-muslim, anak-anak orang muslim yang sangat miskin sehingga mereka tidak sekolah. Jadi karena memang miskin sekali, sehingga oleh dai ini mencoba menghubungi beberapa lembaga pendidikan, ada daya, pesantren modern dan sebagainya, kemudian juga Baitul Mal, disampaikanlah keluhan-keluhan masyarakat tersebut. Nah, akhirnya ditanggapi, sehingga ada anak-anak miskin, anak-anak mu'alaf yang ada di perbatasan dan terpencil tersebut, hari ini mereka sudah dikirim ke beberapa daerah yang ada di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Jadi ini termasuk salah satu usaha yang dilakukan oleh dai kita, sehingga kita menganggap bahwa dai itu memang begitu penting untuk kita tempatkan di perbatasan dan terpencil itu sendiri. Terima kasih banyak.
Ya. Pak Kadis, tadi ada yang tidak aktif, misalkan ini kan dibebas tugaskan lah istilahnya. Dan kota yang kosong tersebut akan kapan lagi akan terisi? Iya. Apakah ada pengumuman untuk merekrutnya atau bagaimana nih Pak? Iya. Sebenarnya begini, pada seleksi yang lalu masih tersisa beberapa dai yang tidak jadi ditempatkan ke lapangan karena kuotanya tidak ditambah oleh pemerintah Aceh. Jadi dari beberapa mereka itu untuk menutupi kekurangan yang mundur tadi, mungkin ada yang setelah kita evaluasi nanti kita akan tidak melanjutkan perpanjangan kontrak mereka, maka kita masih ada beberapa dai yang sebelumnya sudah lulus, sebelumnya sudah lulus. Tapi kalau memang penerimaannya nanti dibuka oleh pemerintah Aceh, kalau ini sudah benar semua, kalau pemerintah Aceh mau menambah lagi, kita akan melakukan rekrutmen ulang. Nah, untuk sementara kita masih ada yang belum ditempatkan ke Oke, daerah. baik. Pak, seleksinya seperti apa sih Pak? Ataupun syarat untuk menjadi dai, ini apa sih Pak? Ya, ini saya secara teknis juga belum membacanya secara real dirinci di Pergub. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang mereka harus punya. Yang pertama, pemahaman keilmuan keagamaan mereka yang mumpuni, bisa menjawab semua persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kalau mereka tidak bisa menjawab persoalan itu, maka mereka sendiri akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di masyarakat. Karena persoalan di masyarakat itu bukan persoalan ringan semua, ada juga persoalan-persoalan yang berat. Jadi kita seleksi yang betul-betul siap. Yang pertama siap ilmunya, yang kedua siap dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena dai ini secara finansial tentu tidak terlalu tidak terlalu banyak lah, hanya bisa untuk kehidupan sehari-hari begitu. Mungkin kalau kita tidak katakan mereka hidup susah, ya tapi tidak akan kaya lah untuk menjadi dai ini. Kecuali bagi mereka-mereka yang bisa kemudian berkebun, karena dai kita ada yang berkebun. Dikasih lahan oleh masyarakat, lalu berkebun, lalu mereka bisa hidup dan mungkin bisa mengembangkan dirinya. Yang seperti itu mungkin alhamdulillah. Jadi pekerjaan sampingannya bisa berbau dengan masyarakat juga, bisa, seperti mengelola kebun ataupun sawah ya Pak ya. Luar biasa sekali ya pemirsa. Ada lagi penelpon? Ya silakan telepon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Oke, ya mungkin pemirsa untuk adik-adik mahasiswa yang banyak sekali yang mengeluh akan sulitnya KKN ya Pak ya, biasanya skripsi di tempat-tempat yang mungkin belum pernah Anda datangi untuk adik-adik KKN. Bayangkan menjadi seorang dai yang ditempatkan di perbatasan Aceh, yang jauh dengan keluarga, tidak ada akses, sulitnya akses, bahkan sinyal pun tidak ada, apalagi listrik ya. Jadi jangan sampai kita mengeluh dengan kondisi yang sekarang kita alami. Pak, ini ada dai di perbatasan Kota Subuh Salam dan Aceh Singkil, ya, dan kedua kabupaten kota ini berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumut. Betul. Nah ini tantangannya seperti apa? Kita melihat sebelah sana mayoritasnya sudah non-muslim ya Pak ya, sedangkan kita Islam semua muslim. Nah ini tantangan ataupun reaksi dari mereka bagaimana nih Pak? Ya. Baik, di perbatasan itu ada desa memang 70%-nya saudara-saudara kita yang bukan muslim. Lalu 30%-nya muslim. Nah, dai kita juga kita tempatkan di situ untuk menjaga yang 30%. Kita tahan dulu ya Pak ya, belum selesai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Syukri, Pak. Baik, Pak Syukri di Banda Aceh, silakan Pak, ada pertanyaannya, silakan. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit saran, terutama kepada Dinas Islam Aceh. Misalnya dalam kita mengawal agar syariat Islam lebih membumi di Aceh, itu perlu kita benahi, terutama pegawai-pegawai kita yang ada khususnya di Kota Banda Aceh, agar mereka dalam jam-jam tertentu seperti waktu salat, agar mereka jangan nongkrong di warung kopi, kafe-kafe. Itu sama dengan kita menyepelekan agama kita sendiri. Banyak pegawai kita lihat di kafe-kafe itu jam-jam tertentu masih ngopi, asik dengan HP, dengan internet.
sungguh kita sayangkan kalau hal itu bisa terus berkelanjutan. Oke, baik. Kiranya hal ini bisa dibenahi terutama oleh Bapak Wali Kota, bekerja sama juga dengan Dinas Islam, baik itu kota maupun provinsi. Baik. Sehingga adik-adik kita bisa menjadi panutan buat mereka semua. Baik. Terima Demikian, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Syukri di Banda Aceh ya. Memang Pak Syukri ada beberapa warung kopi yang saya jumpai di saat jam beribadah ya, mereka tutup ya, artinya mereka off untuk sementara waktu ya. Oke, baik, kita kembali lagi kepada Bapak Kadis ya Pak. Tadi sempat terputus tentang keberadaan di perbatasan non-Muslim dan juga kita Muslim. Bagaimana Pak? Ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa di perbatasan itu memang ada desa-desa yang Muslimnya 30%, 70%-nya saudara-saudara kita yang non-Muslim. Nah di desa itu tetap kita tempatkan da'i, karena yang 30% ini tetap juga harus kita jaga, harus kita bina keimanan, keagamaannya dan seterusnya. Lalu di Aceh Tenggara yang saya datangi, itu memang ada kampung yang saudara kita non-Muslim seluruhnya. Jadi kita tidak akan menempatkan da'i di situ. Oh begitu. Nah, jadi da'i kita memang di mana ada saudara-saudara kita yang memang seiman, maka disitulah harus ada da'i untuk membentengi ini tadi, memberi benteng. Karena di perbatasan itu, maaf saya sampaikan, memang agak sedikit berat tugas da'i itu. Jadi ada beberapa kasus itu yang saya temukan di lapangan. Ada saudara-saudara kita yang non-Muslim kemudian berhubungan lawan jenis, laki perempuan lah berhubungan, lalu kemudian memacari orang Islam, lalu kemudian dia masuk Islam sebentar, lalu ada kasus yang kemudian keluar murtad, dan orang kita ini yang dibawa, nah yang putri tadi dibawa menjadi murtad, dan itu sangat kita sayangkan dan sangat sedih sekali. Nah oleh karena itu selama ini ada lagi yang kasus seperti ini, tapi alhamdulillah da'i kita bisa membentengi itu, akhirnya betul-betul si pemuda ini menjadi Muslim dan dia duduk menjadi bersama orang Islam dan dia tidak bisa menarik. Nah tadi saudaranya sudah bisa menarik satu orang, lalu yang diupayakan lagi ini, tapi alhamdulillah da'i kita membentengi itu dan tidak berhasil. Alhamdulillah sekali tidak berhasil. Baik, ya Pak Syukri, nanti tanggapan ataupun saran Anda akan ditanggapi oleh Bapak Kabid, tapi sebelumnya kita akan break sementara waktu. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.